Bab 2291 Pertarungan Kusam. Pertarungan yang paling dinanti di dunia akan segera dimulai. Setelah pengungkapan 20 pejuang, dunia bingung, mengingat dunia belum pernah menyaksikan aliansi yang begitu kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu banyak petarung akan bersaing untuk mendapatkan tempat pertama di papan peringkat ilahi. Namun, keinginan mereka dapat dimengerti mengingat jalur cepat untuk mendapatkan ketenaran adalah dengan menantang puncak kekuatan pada zaman itu. Namun, ada 4 sosok yang paling menarik perhatian para petarung. Keempatnya adalah Progenitor di nomor 9, Exterminator di nomor 7, Kaiser The Dark Overlord di nomor 5, dan terakhir Savage Lord dari Maya Industries yang masing-masing menempati peringkat 4 di Divine Leaderboard. Bagaimanapun, mereka sudah terkenal sejak awal, dan mereka sudah mendapat peringkat yang cukup tinggi di papan peringkat ilahi. Para petarung lain yang memperebutkan posisi teratas juga merupakan petarung yang tangguh, tetapi mereka tidak setenar keempatnya. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada keempatnya. Pertempuran itu akan diadakan di suatu tempat di Adrune. Truk penuh penonton membanjiri arena pertempuran hanya untuk menyaksikan pertempuran abad ini. Kaisar Kegelapan muncul di bawah tatapan cermat semua orang. Bertarunglah denganku sekaligus. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan omong kosong ini. Levi memerintahkan. Dia mengamati arena pertempuran, dan tidak ada seorang pun yang terlihat yang bisa menyaingi Kaisar Kegelapan. Levi kemudian kehilangan kesabarannya dan menjadi jijik pada prospek pertarungan yang membosankan. Dia pikir yang terbaik adalah melawan mereka semua sekaligus. Sungguh orang bodoh yang sombong. Aku akan menantangmu. Leluhur yang berada di peringkat nomor 9 di papan peringkat ilahi tidak bisa lagi menahan diri dan berlari ke depan. Aura yang berapi-api dan membunuh memenuhi arena pertempuran, membuat semua orang bergidik. Nyah. Levi meledakkan sebuah pukulan, dan leluhur itu dikirim terbang dalam gerakan proyektil sebelum tubuhnya meledak menjadi jutaan keping. Arena dipenuhi dengan napas terengah-engah. Tidak diragukan lagi, semua orang sangat menyadari betapa kuatnya leluhur itu. Itu di luar imajinasi terliar semua orang bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah, terutama mengingat dia telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tanpa hambatan. Nenek moyang adalah kehadiran yang tak terkalahkan, dan dia berada di peringkat nomor 9 di papan peringkat ilahi untuk alasan yang sama. Tidak ada satupun alat ilahi yang mampu menusuk tubuhnya yang sangat kuat. Oleh karena itu, semua orang tercengang oleh fakta bahwa Levi mampu mengalahkan pria itu hanya dengan satu pukulan, dan bahkan berhasil menghancurkan tubuhnya menjadi jutaan keping. Tidak diragukan lagi, itu mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Bagaimana Kaisar Kegelapan begitu kuat? 3 petarung lainnya di papan peringkat ilahi dan para petarung lainnya yang bersaing memperebutkan posisi teratas bergidik melihat pemandangan berdarah itu. Namun demikian, pembasmi yang berada di peringkat 7 di papan peringkat ilahi melangkah dan berteriak, "Aku akan melakukannya." Dia terkenal karena teknik cepatnya. Terlepas dari itu, Levi masih membalas dengan satu pukulan. Bang! Ada beberapa pertukaran sebelum Exterminator dikirim terbang ke kejauhan dengan pukulan Levi yang lain. Dark Overlord, Kaiser, yang menduduki peringkat 5 di Divine Leaderboard, terlempar ke kejauhan dengan satu pukulan. Petarung terakhir yang menantang Levi adalah Savage Lord dari Maya Industries. Dilihat dari cara Levi mengalahkan 3 lainnya tanpa hambatan, semua orang berasumsi bahwa meskipun Savage Lord mungkin tidak dapat mengalahkan Levi, pria itu akan bertahan lebih lama. Yang mengejutkan semua orang, Levi berhasil mengalahkan pria itu hanya dalam satu gerakan. Sepertinya semua orang sama lemahnya di hadapan Levi, tidak peduli apakah seseorang adalah Yo biasa atau petarung kelas atas. Levi akan menghajar mereka hanya dengan satu pukulan. Energi yang dia salurkan untuk menghajar mereka juga sama. Lawan saja aku sekaligus dan berhenti membuang-buang waktuku. Levi memberi isyarat pada para pejuang lainnya untuk datang ke arena pertempuran. Lebih dari 20 petarung dan petarung yang tidak disebutkan namanya di papan peringkat ilahi berlari ke depan. Bang! Bang! Levi menghabisi mereka dengan pukulan demi pukulan. Setelah beberapa detik, tidak ada yang tersisa. Masing-masing dari mereka jatuh. Levi hanya membunuh leluhur, namun satu-satunya alasan dia mengambil nyawanya adalah karena leluhur telah melarikan diri dari tangannya 3 tahun lalu. Levi akhirnya membalaskan dendamnya. Dia menangani sisanya dengan pukulan demi pukulan,
membuat semua orang yang hadir bingung. Semua orang mengira itu akan menjadi pertempuran yang kejam. Namun, Levi berhasil menentang harapan semua orang. Tidak ada yang membayangkan bahwa itu adalah pertempuran berumur pendek karena Levi berhasil mengalahkan lebih dari 30 petarung tanpa hambatan. Pertempuran ini semudah jatuh dari batang kayu. Betapa membosankan. Levi belum menemukan siapapun yang dianggapnya layak. Bab 2292 sama sebelum Levi. Sebelum Kaisar Kegelapan, semua orang sama, dan tidak ada yang bisa melewati satu pukulan pun. Tidak masalah bagaimana peringkat seseorang di papan peringkat ilahi. Hah, tidak ada seorang pun di sini yang sepadan dengan waktu dan usaha saya. Kalian hanyalah sampah yang tidak berharga. Levi meludah sebelum berbalik untuk pergi. Jelas sekali pria itu sangat kecewa. Dia mengharapkan yang lebih baik dari para pejuang. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Apa sekelompok idiot, sungguh membuang-buang waktuku. Namun, dunia dalam hiruk-pikuk. Tiba-tiba mereka sadar bahwa orang yang berada di peringkat pertama di papan peringkat ilahi adalah yang tercepat di depan yang lainnya. Tidaklah meremehkan untuk mengatakan bahwa orang yang menempati peringkat pertama di papan peringkat ilahi adalah keberadaan yang sama sekali berbeda dari yang lain. Mungkin jarak antara petarung yang berada di peringkat kedua dan ketiga lebih kecil, tapi itu bukan masalah signifikan. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar Kegelapan adalah kehadiran yang tangguh, dan secara fundamental berbeda dari yang lain. Seolah-olah Levi adalah kehadiran seperti Tuhan. Ini adalah pertama kalinya para petarung di papan peringkat ilahi merasa begitu tidak berdaya melawan seseorang. Peringkat itu hanyalah ilusi bahwa mereka hanya beberapa langkah di belakang Kaisar Kegelapan. Namun, kemenangan Levi atas para petarung lainnya tidak diragukan lagi merupakan peringatan bagi mereka. Dilihat dari cara dia berhasil mengalahkan setiap lawannya hanya dengan satu pukulan, jelas sekali bahwa tidak ada gunanya bahkan mencoba untuk melawan Levi. Kemenangan Levi juga membuat mereka semua menyadari kredibilitas peringkat Divine Leaderboard. Kaisar Kegelapan telah membuktikan bahwa dia layak mendapatkan peringkat nomor 1. Papan peringkat ilahi, yang merupakan hasil pemungutan suara oleh berbagai organisasi, bukanlah peringkat yang mendukung pihak manapun dan merupakan peringkat paling kredibel di antara para petarung. Setelah pertempuran, tidak ada yang berani menantang peringkat di papan peringkat ilahi lagi. Peringkat sudah cukup untuk mencerminkan kemampuan seseorang, dan tidak perlu membuktikan diri dengan menantang mereka yang berperingkat di atas mereka. Itu terbukti sebagai langkah yang sia-sia dan tidak bijaksana. Papan peringkat ilahi adalah satu-satunya bukti paling kredibel dari kemampuan seseorang. Seseorang akan bodoh jika meragukan peringkat. Apakah kalian berpikir bahwa Kaisar Kegelapan berada pada level yang sama dengan orang yang mematahkan pedang Skyward hanya dengan 2 jari? Seseorang membuat tebakan liar. Tidak, itu tidak mungkin. Saya pikir masih ada celah di antara keduanya. Ya, Kaisar Kegelapan tentu bukan tandingan pria itu. Tapi saya pikir mereka agak pada level yang sama. Petik 2. Kemenangan Kaisar Kegelapan telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Pada akhirnya, papan peringkat ilahi tetap tidak berubah. Kaisar Kegelapan masih menduduki peringkat nomor 1. Apakah beberapa orang benar-benar mempertanyakan otoritas papan peringkat ilahi dan menantang petarung peringkat nomor 1? Edmund mencibir. Aula Kardinal adalah salah satu organisasi yang memilih peringkat papan peringkat ilahi. Lagi pula, jumlah informasi yang dapat dikumpulkan di Cardinal Hall tentang setiap petarung sudah cukup untuk membuat penilaian yang masuk akal dan tidak memihak. Oleh karena itu, Edmund tidak pernah meragukan kredibilitas papan peringkat ilahi. Tuan, kita harus mengakui bahwa Kaisar Kegelapan telah melampaui harapan kita 10 kali lipat. Bawahan Edmund tercengang. Dia hanya mengerutkan kening dan mengangguk. Ya, kau benar. Evaluasi yang kami lakukan tidak membuatnya adil. Saya mendengar bahwa Kaisar Kegelapan telah berhasil naik level setelah gempa di Adrune beberapa hari yang lalu. Kurasa dia mencoba mengukur kemampuan barunya dengan pertempuran ini juga. Ya, tidak ada orang lain selain Lab of Gods yang bisa membiarkan Kaisar Kegelapan sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Cukup normal bagi kami untuk meremehkan kemampuannya. Petik 2. Yang lain terlibat dalam diskusi panas tentang masalah ini. Edmund mengangguk setuju. Iya, itu benar. Sementara itu, di antara klan Garrison di Auckland City. Tuan, itu mengesankan. Bagaimana pertarungan dengan Kaisar Kegelapan berlangsung?
Tyrone sangat ingin tahu. Donald menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tidak, aku jelas bukan tandingan Kaisar Kegelapan. Bab 2293 bukan yang tercerah. Saya berpikir untuk menantang posisi teratas juga, mengingat saya berada di peringkat 8 di papan peringkat ilahi. Tapi sepertinya aku harus membuang ide itu ke belakang pikiranku. Kredibilitas peringkat di papan peringkat ilahi tidak dapat disangkal. Pertempuran hari ini jelas merupakan bukti kredibilitas peringkat. Saya berasumsi bahwa Jenderal Kardinal Hall akan berada di level yang sama dengan saya karena peringkat kami tidak jauh dari satu sama lain. Namun, sekarang saya berpikir bahwa dia mungkin jauh lebih di depan saya. Namun, satu hal yang pasti. Kemampuan Kaisar Kegelapan pasti di luar kemampuan kita. Tyrone, Kenny, dan yang lainnya tersentak saat mendengar Donald. Apakah Kaisar Kegelapan benar-benar menakutkan, meskipun sepertinya dia melompat dan melampaui orang lain di papan peringkat ilahi. Petik 2. Semua warna terkuras dari wajah Tyrone saat menyadarinya. Hal-hal menggelikan apa yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Apakah kalian sudah melupakan semua tentang orang yang mematahkan pedang Skyward hanya dengan 2 jari? Sejauh yang saya tahu, Terra Blade, yang dianggap setara dengan Skyward Sword, ada di tangan Kaisar Kegelapan. Bukankah sudah jelas siapa yang lebih diuntungkan saat ini? Sebuah pencerahan melanda mereka setelah Donald mengingatkan mereka. Mereka menyadari bahwa Donald benar, Kaisar Kegelapan benar-benar tidak mungkin bisa melawan pria legendaris itu. Saya masih harus belajar lebih banyak sehingga suatu hari saya bisa menantang Kaisar Kegelapan. Namun, saya ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya di antara garnisun, Kaisar Kegelapan bukanlah yang terkuat. Nah, kucing itu akan keluar dari kantong setelah klan Garrison kuno memulai debutnya, kata Donald. Betulkah? Kami garnisun benar-benar diberkati. Tyrone dan yang lainnya menjadi penuh harapan. Iya, tentu saja, kata Donald sambil tersenyum. Baik Pak, kapan kita akan mencari Levi? Bukankah kamu mengumumkan perintah pembunuhan kepada klan garnisun? Sudah waktunya kita pergi mencarinya, kata Tyrone. Dia sangat ingin menunjukkan kekuatannya kepada Levi karena dia berada di peringkat 78 di papan peringkat ilahi setelah peringkat diperbarui. Karena ada 1000 petarung yang bisa membuat tanda mereka di papan peringkat ilahi, tempat ke-78 adalah pencapaian yang cukup bagus. Iya, kita tidak bisa membiarkan Levi hidup sesukanya. Namun, saya tidak berpikir kita harus berbuat banyak karena dia menderita akibat bahan kimia dari Maya Industries, Donald mencibir. Ya kau benar, kami akan membantunya jika kami mengambil nyawanya sekarang juga. Meski begitu, kita masih bisa mengklaim anaknya dan mengolah anak itu sebagai garnisun. Klan garnisun kuno, The Cardinal Hall, dan bahkan Eragon bahkan tidak akan bisa menghentikan kami jika kami melakukan seperti yang Anda sarankan, Sir, kata Tyrone. Iya itu betul, mobilisasi klan Garrison untuk segera menemukan anak itu. Kami tidak bisa mengambil risiko kehilangan salah satu dari kami. Sementara itu, berita tentang kemenangan legendaris Kaisar Kegelapan bergema di seluruh dunia. Levi kembali ke Erudia setelah debu mereda. Zoe langsung menyambutnya. Apakah kamu sudah mendengar beritanya? Guru telah berhasil mengalahkan siapapun yang berani menantangnya. Bahkan para petarung yang berada di peringkat keempat dan kelima di papan peringkat ilahi jatuh hanya dengan satu pukulannya. Zoe membual tentang kemenangan tuannya kepada Levi. Pria itu tampak tidak tertarik dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, saya dengar. Yah, akulah yang mengalahkan orang-orang itu. Jadi, tentu saja aku tahu. Saya akan mengencangkan sabuk pengaman dan sembuh lebih cepat sehingga saya bisa masuk ke papan peringkat ilahi dan mengikuti langkah guru. Kamu juga harus mengejar. Zoe perlahan pulih, dan tampak jauh lebih normal dari sebelumnya. Namun, dia masih sangat terobsesi dengan Kaisar Kegelapan. Levi tahu dia harus mengambil langkah demi langkah bersamanya. Dia tidak akan percaya padanya jika dia mengatakan yang sebenarnya sekarang. Aku sudah setengah jalan. Tidak akan lama sebelum saya pulih sepenuhnya. Petik 2. Zoe adalah wanita yang cukup mandiri, dan dia terus mencari berbagai cara untuk membantu pemulihannya. Usahanya mulai membuahkan hasil. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Apakah Anda akan terus berpegang pada apa yang telah Anda pelajari 3 tahun lalu? Teknik Floyd sudah hilang. Saya tidak berpikir itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mengumpulkan mereka semua.
Bagaimana jika kita bersaing satu sama lain? 3 bulan kemudian, saya bertujuan untuk mendapat peringkat di papan peringkat sementara, atau bahkan melampaui Anda di papan peringkat ilahi. Petik 2. Bab 2294 Zoe versus Levi. Zoe menatap Levi dengan penuh semangat. Pria itu tampak tidak terpengaruh. Tidak masalah. Besar, mari kita mulai berlatih sekarang dan lihat siapa yang akan membuatnya lebih tinggi di papan peringkat. Kamu berada di peringkat 8650 di papan peringkat sementara saat ini sementara aku belum sepenuhnya pulih. Zoe termotivasi setelah Levi menyetujui lamarannya. Dia ingin menggunakan waktu 3 bulan untuk membuktikan kepada Levi bahwa dunia adalah game survival of the fittest. Zoe ingin menunjukkan bahwa teknik dasar dalam buku teknik tidak cukup baginya untuk bertahan hidup di dunia. Dia tidak hanya bertujuan untuk pemulihan penuh dalam waktu 3 bulan ini, tetapi Zoe juga berusaha untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia berpikir bahwa 3 bulan akan cukup baginya untuk mencapai 30 teratas dari papan peringkat ilahi. Zoe memperkirakan bahwa Levi masih akan berada di peringkat sekitar 8.000 di papan peringkat sementara. Mungkin peringkatnya bahkan akan memburuk menjadi lebih dari 9.000. Bagaimanapun, peningkatan yang lambat mirip dengan penurunan di era yang serba cepat. Levi tidak akan bisa maju banyak jika dia mengikuti teknik pelatihan dasarnya. Oleh karena itu, Zoe memperhitungkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan peringkatnya di atas 8.000 di papan peringkat sementara, dan bahkan berisiko dikeluarkan dari papan peringkat. Dengan itu, Zoe berharap untuk menggunakannya sebagai pelajaran bagi Levi. Dia berharap bahwa dia perlahan bisa beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, dan bahwa keengganannya untuk merangkul teknik yang lebih kuat akan menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Zoe tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa Levi adalah pria yang keras kepala, dan pengalaman yang jelas daripada mengomel terus-menerus akan bekerja lebih baik padanya. Kirin dan Floyd setuju dengan Zoe juga setelah mendengarkannya. Mereka mengacungkan jempolnya, dan dengan sepenuh hati setuju bahwa itu adalah pendekatan yang baik. Mereka berharap dapat memotivasi Levi melalui angka konkret di papan peringkat-peringkat. Namun, sepertinya pria itu tidak menganggap serius masalah ini sama sekali. Apa yang tidak diketahui orang lain adalah, bukan hanya Levi yang menduduki puncak papan peringkat ilahi, tetapi juga dengan selisih yang sangat besar. Karenanya, tidak ada gunanya bersaing dengannya. Namun, Levi tidak menolak saran itu karena dia ingin Zoe bahagia. Sementara itu, Levi sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburu Lab of Gods. Pada saat yang sama, dia memoles teknik dasarnya. Dia percaya bahwa dengan iterasi, selalu ada hal baru untuk dipelajari. Tidak ada keraguan bahwa teknik dasar memiliki banyak potensi. Namun, bahkan Levi tidak yakin dengan potensi penuhnya. Dia memiliki gagasan yang sama seperti orang lain pada awalnya, di mana dia berpikir bahwa teknik dasar hanya cocok untuk pemula. Namun, dia menyadari masih banyak yang harus dipelajari. Tidak ada yang berani membalas dendam dari Levi selama waktu itu. Lagi pula, begitu banyak petarung yang mendapat tempat di papan peringkat ilahi yang menjaganya. Tidak ada orang waras yang berani menantang Levi jika mereka tahu mereka bahkan tidak bisa melewati Floyd. Pada saat yang sama, mereka mengantisipasi untuk mengamati efek dari bahan kimia Maya Industries pada Levi. Namun, sepertinya pria itu sama sekali tidak terpengaruh. Publik dibuat bingung karena tidak ada yang mampu bertahan dari senjata yang diproduksi oleh Maya Industries. Sungguh mengherankan bahwa Levi masih sehat dan hidup setelah sebulan. Bukan hanya publik yang penasaran dengan kondisi Levi, tapi Phoenix dan yang lainnya juga bingung. Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Bagaimana itu mungkin? Itu sangat menakutkan. Namun, ada satu kemungkinan lain, di mana kemajuan obat dari industri Garnisun telah berhasil menekan aktivasi bahan kimia tersebut. Aktivasi bahan kimia tersebut telah tertunda dari beberapa hari menjadi 1 bulan, dan bahkan berpotensi lebih lama. Itu memukul semua orang lalu betapa kuat dan mampunya industri Garnisun itu. Perusahaan itu mengaduk-aduk segudang solusi untuk menunda aktivasi bahan kimia. Jelas, keluarga Garrison dan musuh Levi tidak senang dengan berita itu. Mereka masih mengantisipasi untuk melihat bagaimana Levi akan menderita dan tidak menyangka bahwa efek bahan kimia itu akan ditekan. Kita tidak bisa terus menunggu selamanya. Bagaimana jika kita menghancurkan obat yang tersedia sama sekali?
Donald tertawa terbahak-bahak atas sarannya yang brilian. Iya, itu berhasil. Tyrone dan yang lainnya setuju. Bab 2295 semua hancur. Di markas Garrison Industry. Mia dan asistennya keluar dengan 4 koper terkunci yang berisi obat-obatan terbaru yang diproduksi oleh tim peneliti industri Garnison untuk Levi. Karena hanya ramuan dan sumber daya paling mahal yang digunakan, obat itu sangat mahal. Tanpa membuang sumber daya apapun, mereka berhasil memproduksi sejumlah obat itu. Bagi Phoenix dan yang lainnya, obat adalah satu-satunya cara Levi untuk memperpanjang umurnya. Dia harus meminumnya setiap hari. Dibutuhkan setidaknya 15 hari sebelum batch obat baru dapat diproduksi. Bahkan jika tim peneliti mempercepat kecepatan mereka, itu juga akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Dengan demikian, mereka harus tetap memproduksi obat tersebut. Mereka melakukan yang terbaik untuk terus memproduksinya setiap hari. Setelah Mia dan yang lainnya menerima obat-obatan terbaru, mereka pergi ke Levi tanpa ragu-ragu. Tidak lama setelah mereka meninggalkan industri Garnison, sekelompok pria muncul di depan mata dan mengepung Mia dan yang lainnya. Beri aku tas kerja. Anda dapat pergi jika Anda melakukannya. Pemimpin itu memerintahkan. Tidak, kami tidak bisa memberikan koper itu kepadamu. Mia menjawab dengan hati-hati. Dia waspada, dia melihat sekeliling, bersiap untuk mengirim sinyal SOS secara rahasia. Bagaimanapun, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi kumpulan obat-obatan. Aku tidak akan pernah memberimu obat. Seru Mia, ambil obatnya dan lari kembali. Aku akan menghentikan mereka. Dia memberi isyarat kepada sisanya secara rahasia. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Para lelaki bertopeng bergegas maju untuk mengambil obat-obatan itu, sementara Mia dan bawahannya membela diri. Sayangnya, mereka bukan tandingan pria bertopeng. Oh tidak, mereka semua adalah petarung Divine Leaderboard. Kesadaran muncul pada Mia, tapi sudah terlambat. Koper di tangan mereka telah diambil. Setelah mendapatkan koper, alih-alih langsung pergi, pria bertopeng itu langsung menghancurkan koper tersebut. Tidak ada obat yang selamat dari cobaan itu. Setiap tabung hancur berkeping-keping. Orang-orang itu mundur dengan cepat setelah melakukan itu dan menghilang tanpa jejak. Memang, mereka di sini untuk obat-obatan. Mereka pergi tepat setelah menghancurkan obat-obatan. Wajah Mia pucat pasi saat pikirannya menjadi kosong. Celepuk. Dia merosot ke tanah, terkejut tidak masuk akal. Orang-orang lain berdiri diam karena terkejut. Mereka menatap obat yang dihancurkan di tanah, benar-benar tercengang. Obat-obatan itu hancur, bersama dengan harapan mereka dan kehidupan Levi. Mia tetap di lantai untuk waktu yang lama. Dia masih duduk di lantai ketika Phoenix dan yang lainnya tiba. Apa yang salah? Apakah kamu terluka? Anda baik-baik saja? Mereka bertanya dengan cemas. Phoenix, kami baik-baik saja. Luka kita dangkal, tapi orang-orang itu menghancurkan galiannya. Mereka semua, kami tidak punya apa-apa lagi. Mia memeluk Phoenix dan meratap. Obatnya habis. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Azure Dragon, Kirin, dan yang lainnya terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Keringat dingin bercucuran di pelipis macan putih, kura-kura hitam, dan kening komplotannya. Tanpa obat, Levi pasti akan mati. Luka-lukanya akan merenggut nyawanya saat obat itu tidak ada di sana untuk menekan bahan kimia itu. Sampai saat ini, bahan kimia dari senjata Maya Industries di tubuh Levi belum berpengaruh. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan bahan kimia itu tanpa obat yang menekannya. Mungkin itu bisa menyebabkan reaksi kecil, mungkin itu akan merenggut nyawa Levi dengan segera. Tidak ada yang bisa memastikan. Semua orang takut akan hal yang tidak diketahui, karena mereka tidak dapat mengharapkan apa yang akan terjadi. Mungkin bahan kimia itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya setelah ditekan begitu lama. Efeknya mungkin telah tumbuh lebih mengerikan. Obat-obatan, mereka hilang. Apakah itu berarti bos dalam bahaya? Bab 2296 9 hari. Pertanyaan macan putih membuat semua orang berkeringat dingin. Tidak ada yang yakin akan jawaban yang tepat untuk pertanyaannya. Phoenix membuka bibirnya untuk menjelaskan. Kami menggunakan obat itu untuk menekan efeknya selama berminggu-minggu. Saya percaya bahan kimia telah menyerang setiap inci tubuhnya. Setelah menyerang, Levi mungkin kehilangan nyawanya. Ini adalah zat yang mematikan. Penjelasan profesionalnya menyebabkan ekspresi semua orang semakin gelap.
Itu hanya bisa berarti satu hal, Levi kemungkinan besar akan mati tanpa obat. Itu bukan perkembangan yang ingin dilihat siapapun. Kali ini, itu nyata. Meskipun Levi bisa mengendalikan situasi dan lolos dari kematian berkali-kali di masa lalu, di era ini, tidak ada yang bisa bertahan setelah diserang oleh senjata Maya Industries. Berapa banyak obat yang masih dimiliki bos? Naga Azure bertanya. Jika saya tidak salah, dia kehabisan uang setelah mengambil yang terakhir hari ini. Kami jarang menyimpan suku cadang dan akan mengisi ulang setiap kali ia kehabisan obat. Aku tidak percaya ini, Mia terisak, kesedihan menyelimuti seluruh dirinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Azure Dragon mengajukan pertanyaan yang semua orang takut hadapi. Mengerucutkan bibirnya, Phoenix menjawab, semoga saja racunnya tidak berpengaruh. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memproduksi obat baru dalam waktu sesingkat mungkin. Berapa lama yang kamu butuhkan? Azure Dragon dan yang lainnya menuntut. Berapa tanggal paling awal? Biasanya, itu akan memakan waktu setidaknya 15 hari. Yang tercepat yang kami lakukan adalah 10 hari. Jika saya melakukan yang terbaik, saya dapat membuat batch berikutnya 9 hari kemudian. Itu batasnya. Suaranya penuh kekhawatiran saat dia menambahkan, yang terpenting, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika bos tidak minum obat. Jadi, saya harus mengembangkan obat yang lebih baik yang setidaknya 5 kali lebih kuat dari obat sebelumnya untuk menekan zat kimia dalam tubuhnya. Itu sebabnya saya membutuhkan lebih banyak waktu, atau saya akan menyelesaikannya dalam 7 hari. Petik 2. Mengerti. Mulai sekarang, kami akan membantu Anda ketika Anda membutuhkan bantuan. Petik 2. Azure Dragon dan yang lainnya hampir tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Dengan tegas, Phoenix mengungkapkan, saya membutuhkan laboratorium biologi terbaik di industri garnisun. Secara khusus, lab P6 itu. Saya membutuhkan akses penuh sehingga saya dapat menyelesaikan obat dalam 9 hari. Iya, ekspresi semua orang berubah saat itu. Lab P6 adalah lab keamanan tertinggi di industri garnisun, dan bahkan anggota dewan seperti mereka tidak memiliki akses ke sana. Untuk menggunakannya, seseorang harus menyerahkan formulir aplikasi ke The Cardinal Hall General, dan semua anggota dewan harus memilih ya sebelum seseorang dapat mengaksesnya. Dengan nyawa Levi yang dipertaruhkan, mereka tidak bisa repot dengan formalitas lagi. Ya, Anda memiliki akses ke lab. Kami akan menanggung konsekuensinya jika ada. Azure Dragon dan yang lainnya yakinlah. Kembali di markas Garrison Industry, Azure Dragon dan yang lainnya masuk ke lab dengan paksa dan memberi Phoenix tim peneliti terbaik yang tersedia. Mereka juga mengirimkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan obat tersebut. Setiap prosedur telah dipersingkat untuk mengembangkan obat dalam waktu sesingkat mungkin. Mulai hari ini dan seterusnya, Mia, Macan Putih, dan Kura-Kura Hitam akan tetap bersama Phoenix. Ikuti perintahnya dan pastikan dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Kami akan kembali ke bos dan memastikan tidak ada hal lain yang terjadi. Petik 2. Setelah Azure Dragon membagi pekerjaan, semua orang beraksi. Saat itu, kembali di Auckland City. Mari kita lihat bagaimana Levi akan menekan racunnya. Dia daging mati. Tyrone mencibir. Ternyata dialah yang mengirim para pria bertopeng untuk memusnahkan narkoba. Semua elit klan garnisun di papan peringkat ilahi telah dikirim untuk misi itu. Dia mencibir. Aku mendengar Phoenix dan yang lainnya baru saja menggunakan lab teratas di industri garnisun untuk mengembangkan obat baru untuk Levi. Tapi itu akan memakan waktu setidaknya 9 hari. Bahan kimia itu pasti akan menyerang dalam 9 hari. Bab 2297 tidak ada harapan untuk Levi. Donald hanya tersenyum. Tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan. Bagaimana jika dia berhasil melewati 9 hari? Aku akan memastikan dia kehilangan semua harapan. Aku ingin dia berkubang dalam keputusasaan. Kilatan ganas muncul di mata Donald. Menyadari apa yang dia maksud, Tyrone berkata, apakah maksud Anda akan menghentikan mereka memproduksi obat-obatan dengan memotong sumber daya mereka? Ya kau benar. Donald mengangguk. Tyrone tetap ragu. Tapi kurasa kita tidak bisa ikut campur dalam bisnis Garrison Industry, terutama ketika Phoenix dan yang lainnya adalah anggota dewan. Apakah mereka memiliki otoritas lebih dari Edmund, Jenderal Cardinal Hall? Selain itu, mereka tidak memberitahunya bahwa mereka menggunakan lab keamanan tertinggi. Ejek Donald. Tyrone bingung.
Tapi tidak mungkin kita bisa mengendalikan Edmund. Apakah dia akan mendengarkan kita? Tanpa peringatan, Donald tertawa terbahak-bahak. Oh, sepertinya kamu tidak tahu bahwa Edmund dan aku sekarang berteman. Kami telah sepakat untuk berkolaborasi, karena itulah cara terbaik untuk bertahan hidup di era baru ini. Selama aku memberitahunya tentang ini, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengumumkan. Selain itu, Edmund juga tidak menyukai Levi. Jika dia mengetahui Phoenix dan yang lainnya menggunakan lab keamanan tertinggi hanya untuk mengembangkan obat untuk Levi, dia pasti akan marah besar. Setelah mendengar itu, Tyrone tertawa terbahak-bahak. Aku akan menghubungi Edmund sekarang dan menghancurkan harapan Levi. Donald menyatakan dengan dingin. Dalam perjalanan kembali ke Northampton, Kirin, Azure Dragon, dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menganalisis situasi. Mia berkata orang-orang itu semuanya adalah petarung yang berperingkat di papan peringkat ilahi. Sangat jelas siapa dalang di balik ini. Namun, ini bukan saatnya bagi kita untuk membalas dendam. Kami akan menunggu sampai bos menjadi lebih baik. Kirin menyatakan. Ya kau benar, kami akan membalaskan dendam bos ketika dia menjadi lebih baik. Azure Dragon mengangguk singkat. Saya juga mengirim orang untuk mencari obat lain yang bisa menekan bahan kimia. Mudah-mudahan, kami akan segera menerima berita. Tidak mungkin dia menaruh semua harapannya pada Phoenix sendirian. Mereka pasti akan membalas pelakunya atas apa yang dia lakukan. Ketika Levi melihat bawahannya bergegas ke arahnya, dia membeku karena terkejut. Apa yang terjadi, bos? Apakah kamu baik-baik saja? Tuntut mereka, mengamati sosoknya dengan cemas. Hah? Apa yang salah? Saya baik-baik saja. Levi menjawab, bingung. Efek obatnya belum hilang. Bahan kimia itu kemungkinan besar akan berlaku besok. Petik 2. Pikiran itu menyebabkan Azure Dragon dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Hei, apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Desak Levi. Dia tidak bisa mengerti mengapa mereka bertindak seperti ini. Obatnya sudah dimusnahkan. Kumpulan obat-obatan terbaru telah dihancurkan oleh sekelompok pria dengan sengaja. Mereka pergi. Selama 9 hari ke depan, Anda tidak akan bisa minum obat untuk menekan bahan kimia itu. Ya, ada kemungkinan bahan kimia itu akan menyerang secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Azure Dragon dan yang lainnya menjelaskan dengan ekspresi muram seolah-olah akhir dunia telah tiba. Levi hanya menghela nafas lega. Oh, saya pikir itu sesuatu yang serius. Anda memberi saya ketakutan. Petik 2. Bukankah ini cukup serius? Bawahannya menembak Levi dengan tatapan bingung. Tentu saja, aku baik-baik saja, kan? Tidak ada yang serius. Jangan khawatir. Yah, aku tidak bisa menjelaskan bagaimana. Levi menunjukkan seringai tak berdaya. Dengar, bos. Anda baik-baik saja selama ini karena obat yang dikembangkan oleh industri Garnison telah menekan zat kimia. Jika Anda tidak meminum obatnya, bahan kimia itu mungkin akan segera menyerang, seru mereka. Yah, semoga saja kamu bisa bertahan selama 9 hari lagi. Phoenix sedang bekerja keras untuk mengembangkan sejumlah obat baru. Mereka berdoa agar Levi bisa selamat dari cobaan itu. Bab 2298 hanya digunakan dalam situasi darurat. Sayangnya, bahan kimia itu pasti akan berpengaruh, dan ada kemungkinan 80% bahwa itu akan menyebabkan efek yang serius. Selain itu, kemungkinan itu mematikan adalah 50%. Jadi, Azure Dragon dan yang lainnya hanya mencoba peruntungan mereka. Mudah-mudahan, Levi cukup beruntung untuk melewati 9 hari dan menunggu Phoenix mengembangkan obat baru. Levi menyeringai. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Phoenix pasti sibuk sekarang. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi tidur siang sekarang. Kamu juga harus pergi. Levi kemudian berbalik untuk pergi. Tidak, bos, teriak Kirin. Azure Dragon, aku baru saja menemukan cara untuk menghentikan efek kimia itu. Apa itu? Tanya Azure Dragon. Bekukan tubuh bos selama 9 hari. Kita bisa mendapatkan equipment terbaru dan memastikan dia membeku di dalam sleeping pod sehingga tubuhnya akan beristirahat selama 9 hari. Kita bisa membuka pot tidur 9 hari kemudian dan memberinya obat. Kirin mengungkapkan dengan penuh semangat. Oh, itu berhasil. Ayo lakukan sekarang. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Azure Dragon sangat senang, dia hampir menangis.
Akhirnya, kami menemukan cara untuk menyelamatkan Levi. Hei, tidak perlu untuk itu. Saya baik-baik saja. Levi mencoba meyakinkan mereka, tetapi mereka menolak untuk mendengarkannya. Mereka melaksanakan rencana itu bahkan tanpa meminta persetujuan Levi. Itu cukup mudah bagi mereka untuk mendapatkan peralatan. Setelah menerimanya, mereka mendorong Levi ke dalam pot tidur dan memasangnya. Tak lama kemudian, sistem itu hidup kembali. Levi hendak pergi tidur di pot tidur. Fungsi tubuhnya akan berhenti bekerja, sehingga bahan kimia tidak bisa bekerja. Setelah menyalakan sistem, semua orang menghela nafas lega. Levi akan baik-baik saja. Kami hanya harus menunggu 9 hari. Levi tidak dalam mode hibernasi. Jika dia mau, pot tidur akan menjadi tidak berguna. Namun, dia ingin berkultivasi di tempat yang tenang, jadi potnya sangat cocok untuk latihan menyendiri. Beritahu Phoenix dan yang lainnya untuk tidak khawatir dan fokus pada pengembangan obat-obatan. Azure Dragon dan yang lainnya menyeringai. Kembali ke lab P6, yang merupakan lab keamanan tertinggi di industri Garnisun. Rasa lega menyelimuti Phoenix ketika dia mendengar berita itu. Pak, mengapa kamu di sini? Para penjaga di pintu masuk terkejut melihat Edmund secara langsung. Lagi pula, ini sudah lewat tengah malam. Dia tidak pernah muncul pada jam ini sebelumnya. Saya di sini untuk melihat-lihat, jawab Edmund. Dia memasang ekspresi dingin dan memimpin anak buahnya ke lab P6. Kura-kura hitam dan macan putih terkejut melihatnya. Wajah mereka berubah pucat. Mereka telah menunggu perintah Phoenix dan tidak tahu Edmund akan muncul. Tuan, mereka menyapanya dengan canggung. Edmund mencibir, apakah lab P6 sedang digunakan? Iya Pak, seseorang sedang melakukan penelitian di dalam. Ekspresi Edmund menjadi gelap. Untuk menggunakan lab ini, saya harus diberitahu terlebih dahulu. Setiap orang kemudian akan berkumpul untuk memilih untuk memberikan akses. Apakah saya benar? Ya, jawab bawahannya. Ini adalah satu-satunya lab P6 yang ada, jadi hanya bisa digunakan untuk penelitian penting seperti penelitian tingkat nasional. Apa yang kamu lakukan di sini? Edmund menuntut dengan marah. Tanpa persetujuan saya dan suara anggota dewan, bagaimana Anda bisa menggunakan lab? Tidak ada dari kalian yang mau repot-repot memberi tahu saya. Petik 2. Kura-kura hitam dan macan putih menundukkan kepala mereka saat keringat menetes di dahi mereka. Pak, Phoenix menggunakan lab keamanan tertinggi untuk mengembangkan obat-obatan untuk Levi Garrison, karena dapat mempersingkat waktu untuk menghasilkan produk akhir. Seseorang melaporkan. Sial, dia menggunakan lab hanya karena Levi. Bab 2299 tidak ada hubungannya dengan kami. Dia meninggikan suaranya. Kura-kura hitam dan macan putih melompat ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kita celaka. Lagi pula, menggunakan lab ini bertentangan dengan aturan industri Garnisun. Tuan, itu bukan salah kami. Phoenix dan Azure Dragon lah yang secara paksa mengaktifkan lab. Mereka memperingatkan kami untuk merahasiakannya. Iya Pak, kami sangat takut pada mereka dan tidak berani memberi tahu Anda. Para asisten lab segera mengeluh. Edmund menyalak, omong kosong. Industri Garnisun milik Erudia dan semua orang. Itu bukan entitas swasta. Buka pintunya sekarang. Iya, asisten lab ragu-ragu, karena naga putih dan kura-kura hitam sedang berjaga di pintu. Mereka tidak berani melawan bawahan Levi. Minggir, Edmund mendorong mereka keluar tanpa ragu-ragu. Bang, gedebuk. Dia menendang pintu hingga terbuka. Semua orang di lab membeku di jalur mereka karena gangguan yang tiba-tiba. Phoenix menoleh ke bahunya dengan bingung. Orang-orang di dalam lab berkeringat dingin saat melihat Edmund. Phoenix, beraninya kamu menggunakan lab tanpa izinku. Edmund menuntut, tatapan marahnya mendarat di Phoenix. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan saat keringat mengalir di punggungnya. Pucat karena ketakutan, dia hampir jatuh ke tanah. Ai, dia kehilangan kata-kata. Menundukkan kepalanya karena rasa bersalah, dia berpikir dengan panik, apa yang harus saya lakukan? Jenderal Kardinal Hall baru saja menangkap kita sedang beraksi. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan lab? Edmund menekan. Tuan, tolong dengarkan penjelasan kami. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan lab P6, jadi kami tidak berani memberitahu Anda tentang hal itu. Obat-obatan yang kami produksi untuk bos telah dihancurkan. Dia akan dalam bahaya jika dia tidak meminum obatnya. Tanpa memikirkan alternatif lain,
Kami memutuskan untuk mengembangkan kumpulan obat baru dalam waktu sesingkat mungkin dan akhirnya menggunakan lab tanpa izin, White Tiger menjelaskan dengan hati-hati. Bosmu, siapa itu? Edmund mengerutkan alisnya. Garnison Levy. Datang jawaban semua orang serempak. Oh, jadi ini masalah pribadi. Apakah Anda menggunakan lab untuk masalah pribadi? Edmund gemetar karena marah. Apakah kamu lupa untuk apa lab ini? Lab keamanan tertinggi ini hanya boleh digunakan dalam situasi darurat atau untuk melakukan eksperimen keamanan tertinggi. Hanya karena Anda ingin menyelamatkan seseorang yang Anda sayangi, Anda membobol lab dan menggunakannya tanpa izin. Orang itu bahkan belum memberikan kontribusi apapun pada Erudia. Betapa egoisnya dirimu. Edmund kehilangan ketenangannya pada penjelasan yang ditawarkan White Tiger. Semua orang menundukkan kepala saat ketakutan melanda mereka. Itu memang salah mereka. Semuanya, keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, lab ini terlarang untuk semua orang. Bahkan jika Anda bekerja untuk Garrison Industry atau tim peneliti di bawah Garrison Industry, Anda tidak akan mendapatkan akses ke lab ini. Tidak ada yang bisa menggunakan sumber daya untuk memproduksi obat untuk Levy Garrison. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Siapapun yang menentang perintah saya akan terbunuh seketika. Edmund meraung. Jelas, dia menghukum mati Levy dengan memotong semua sumber daya sehingga Phoenix tidak bisa lagi terus mengerjakan obat itu. Bahkan jika dia mencoba mendapatkan lab, tim peneliti, dan sumber daya yang sesuai, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Saat itu, tubuh Levy pasti sudah membusuk dan binasa. Rasanya seolah-olah langit telah runtuh. Bab 2300 tidak ada peluang bertahan hidup. Mereka telah kehilangan semua harapan. Gedebuk. Kaki Phoenix menjadi goyah saat dia jatuh ke tanah dengan sedih, tatapannya tanpa emosi. Macan putih dan kura-kura hitam mencoba memohon bantuan, tetapi Edmund menolak mereka dengan tegas. Ini bukan untuk didiskusikan. Aku tidak akan menyelamatkan Levy, apalagi mengizinkanmu menggunakan sumber daya apapun dari Garrison Industry. Dia berbalik dan memerintahkan, teman-teman, awasi mereka setiap saat. Laporkan kembali kepadaku tentang keberadaan mereka. Edmund kemudian pergi dengan gusar. Sebenarnya, dia tidak keberatan apakah Levy akan mati atau bertahan. Dia juga bisa mengizinkan Phoenix menggunakan sumber daya Garrison Industry untuk menyelamatkan Levy. Satu hal yang tidak bisa dia terima adalah mereka cukup berani menggunakan lab untuk menyelamatkan Levy, pria tak berguna yang akan segera mati. Mereka menganggap Levy sebagai bos mereka meskipun dia tidak lagi mampu seperti sebelumnya. Dia belum pernah mendengar mereka mengakui dia sebagai pemilik industri Garnison. Itulah alasan sebenarnya dia marah. Permintaan Donald datang tepat pada waktunya, karena permintaan itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Perintah Edmund berarti bahwa obat itu tidak akan diproduksi dalam waktu sesingkat mungkin. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk obat berikutnya muncul. Azure Dragon dan yang lainnya masih pusing karena kegembiraan setelah mengirim Levy ke tempat tidur ketika mereka menerima kabar buruk. Mereka langsung memucat ketakutan. Tanpa izin untuk memproduksi obat di lab P6, itu hanya berarti satu hal, Levy bisa mati. Mereka tercengang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Seseorang pasti telah menargetkan kita dengan sengaja. Kami merahasiakannya, jadi tidak mungkin The Cardinal Hall General bisa mengetahuinya. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk memikirkan hal itu, karena mereka perlu mencari cara untuk memecahkan masalah. Azure Dragon tenang seperti pemimpinnya. Sekarang, kami tidak dapat menggunakan sumber daya apapun dari industri Garnison, termasuk semuanya dari negara. Kita perlu mengembangkan obat di luar negeri. Hubungi semua orang yang kami kenal agar Phoenix dapat mulai memproduksi obat itu lagi. Kami telah mendengar berita tentang berbagai kekuatan yang mencoba menghasilkan penawar untuk senjata Maya Industries, bukan? Mereka mungkin memiliki obat untuk menekan bahan kimia tersebut. Kita bisa membeli beberapa dari mereka. Aku akan membagi pekerjaan sekarang. Azure Dragon mulai bekerja. Kirin ditugaskan untuk menjaga di luar pot tidur. Dia merasa frustrasi, karena ini sepertinya tugas yang paling tidak berguna. Lagi pula, Levy membeku di dalam pot dan akan baik-baik saja sendirian. Dia memanggil bawahannya untuk berjaga-jaga di luar dan meninggalkan negara itu untuk mencari obat lain. Semua orang menjadi sibuk. Di sisi lain, Donald tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika mendengar tentang perintah Edmund.
Tapi Azure Dragon dan yang lainnya telah meninggalkan negara itu untuk mencari obat lain, lapor Tyrone. Dia mengawasi pergerakan mereka sepanjang waktu. Donald hanya mendengus. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan di Erudia. Saya menggunakan pengaruh saya untuk memotong sumber daya mereka di negara ini, jadi tidak mungkin mereka dapat memproduksi obat apapun di sini. Jika mereka pergi ke luar negeri, awasi mereka. Lakukan yang terbaik untuk menyabot mereka. Mengerti. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka membeli atau memproduksi obat itu. Tyrone dan yang lainnya mengangguk. Iya itu betul. Oh, kami baru saja menerima kabar bahwa tubuh Levi telah dibekukan di dalam kantong tidur oleh Azure Dragon dan yang lainnya sehingga bahan kimia itu tidak akan berpengaruh. Seseorang menimpali. Baik Donald dan Tyrone terkejut. Oh, itu ide yang bagus. Azure Dragon dan yang lainnya berhasil. Saya tidak percaya mereka menggunakan teknologi terbaru, keluh Donald. Tyrone bertanya, di mana alamatnya? Apakah kamu sudah mendapatkannya? Iya, itu di, bawahannya memberinya alamat yang diminta. Donald terkekeh. Levi Garrison, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kali ini, aku akan menuju ke tempat tidur dan memastikan kamu benar-benar mati. Bersambung.